Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sobat Pondok BK. Di kesempatan hari ini kita sangat luar biasa kedatangan dua narasumber. Tentunya kita akan membahas tentang satu problem yang berkaitan dengan sebuah komitmen cinta dan pernikahan. Nah, ini bakal menjadi topik menarik untuk kita semua pelajari. Mari kita nanti ambil poin positifnya untuk menjadi dasar kita untuk menjalankan roda kehidupan. Nah, dalam episode yang ketiga ini, bab yang akan kita bawa adalah sebuah komitmen cinta dan pernikahan, tentunya dengan narasumber yang sudah kita datangkan. Apa kabar Pak Huda? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Alhamdulillah ya. Sangat senang sekali. Terlihat ceria, juga semangat banget ya. Iya, sangat semangat. Ya. Jadi udah semangat ini buat memberikan masukan-masukan terhadap ada anak muda ini, sudah siap kira-kira? Insya Allah sangat siap. Insya Allah siap ya. Mas Ali, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga ya. Terlihat sehat sekali sekarang. Luar biasa. Sudah siap memberikan wejangan untuk anak muda? Siap, sangat. Sudah siap ya? Siap. Oke. Jadi pada kesempatan hari ini teman-teman Pondok BK akan mendapatkan satu pelajaran yang menarik tentang dua narasumber kita yang berpengalaman tentunya dalam bidang pernikahan. Namun sebelum itu saya di sini sebagai host dalam kegiatan Pondok BK dalam momentum podcast di episode yang ketiga akan memandu daripada episode kita di hari ini. Nah, sebuah fenomena yang sudah menjadi tagline kita, bahwasanya anak muda sekarang ini banyak sekali spekulasi negatif tentang pernikahan. Iya. Ini harus kita sadari juga ya Pak ya. Iya. Karena mungkin ada kesenjangan umur, kesenjangan usia, dan kesenjangan zaman di antara kita. Ini menjadi landasan bagaimana pola berpikir itu bisa berubah. Namun jauh sebelum kita membahas tentang pernikahan, tapi mungkin saya ingin meminta cerita singkat dari pengalaman para narasumber yang berkaitan dengan komitmen dan cinta. Nah, ini kan komitmen dan cinta ini adalah aspek fundamental yang akan membawa kita ke jenjang pernikahan, yang mana kita juga mungkin sepakat kalau nikah ini memang sebuah kewajiban lah mungkin jatuhnya ya, karena di situ juga mungkin jatuhnya ibadah dan semua orang saya yakin pengen nikah juga gitu ya, dengan motivasi yang berbeda-beda. Maka dari itu yuk kita simak cerita dari narasumber pertama kita, ada Pak Ustadz Nurul Huda. Iya. Boleh mungkin menceritakan sedikit tentang komitmen dan cinta itu sendiri bagaimana sih? Komitmen saya di sini, saya menceritakan latar belakang dulu ya. Di sini alhamdulillah saya sudah menikah lebih dari 5 tahun, sudah dikaruniai 1 anak, dan sekarang lagi tinggal di Cirebon. Dulunya saya itu masih jadi anak pesantren gitu ya. Bahkan sampai umur 28 saya masih di pesantren. 28 tahun? 28 masih di pesantren. Itu belum mengenal dunia luar, masih sekitar itu aja, masih di pesantren saya. Tapi buktinya di dalam pesantren pun saya itu juga bisa mendapatkan jodoh bahkan dari pesantren sendiri. Nah, kebetulan saya dulu itu bagian tukang masaknya Pak Kiai. Tukang masak. Saya bagian menanak nasi, sedangkan istri saya bagian memasak di dapur. Nah, disitulah pertemuan kita di situ. Dan akhirnya setelah komitmen saya untuk menghafal Al-Quran selesai, dan kebetulan calon saya itu juga sudah selesai. Jadi saya memutuskan untuk menikah dengan dukungan dari orang tua dan dukungan dari Pak Kiai saya. Mungkin itu sekelas singkat di dalam komitmen saya. Oh, jadi ini ada konteks menarik nih di dalam ceritanya Pak Huda. Oh, iya. Yang mana menemukan jodohnya ini di lingkungan pesantren. Iya, benar-benar. Yang mungkin di pesantren juga satu profesi. Satu di profesi. dapur lah gitu Di ya. dapur, iya. Yang satu masak nasi, yang satu masak
sayur lah gitu ya. Gitu ya. Dan akhirnya mendapatkan restu dari orang tua untuk menikahi istrinya. Luar biasa ya. Lalu boleh Pak Ustadz Solih untuk bisa menceritakan mungkin sedikit tentang komitmen Baik. dan pertemuannya. Terkait komitmen hampir sama seperti Pak Huda, karena latar belakang saya juga pesantren ya. Iya. Saya juga itu umur 26 tahun. Umur 26 tahun masih di pesantren. Betul. Ya, di akhir 26 tahun baru keluar, di mana pada waktu itu saya punya prinsip, jadi ketika keluar pesantren itu pengen langsung nikah. Pengen langsung Pengen nikah. nikah. Luar biasa. Punya keinginan, tapi realitanya tidak. Oke. Jadi realitanya itu ketika keluar pesantren ternyata ada yang menawarkan kerja di sebuah lembaga lah, sekolahan di sana di Cirebon. Karena saya orang Cirebon, di sana ada lowongan kerja itu ibaratnya ya ada orang dalam lah, langsung masuk. Iya. Peluang pada waktu itu saya akhirnya kerja dulu, nggak langsung nikah. Oh, kerja dari umur 2 habis satu keinginan untuk menikah tuh hilang. Oh iya. Justru kerja dulu. Kebalikan dari ayah saya. Kalau ayah saya dulu pengen kerja dulu justru nikah. Oh, kalau keinginan orang Iya. tua pengennya langsung nikah gitu ya. Iya. Tapi ternyata dibentuk oleh pekerjaan. Iya, jadi Oke. pada waktu itu ya saya langsung kerja akhirnya. Lalu Setelah kerja itu kurang lebih 2 tahun ya, 2018 kerja, 2016 lulus pondok langsung kerja, 2018 menikah. Dimana pernikahan ini saya juga alhamdulillah istri saya juga santri ya. Jadi dari teman ke teman lah, saya melalui teman ke teman akhirnya ditemukan ya alhamdulillah jodoh saya itu di Cipicung. oh di Cipicung. Di Cipicung alhamdulillah, dan akhirnya saya tetap di sini di Cipicung. Itulah awal pernikahan, dan alhamdulillah saya juga berarti kurang lebih 7 tahun jalan, 7 tahun jalan. 7 tahun. Iya, pernikahan ini kurang lebih 7 tahun. Alhamdulillah sudah dikaruniai anak 2 anak. 2 anak. Ya alhamdulillah. Pasti dalam proses 7 tahun itu banyak sekali pahit manis yang dilewati. Betul sekali. Nah ini akan menjadi sajian yang menarik untuk teman-teman semua simak. Namun sebelum itu mungkin kita akan mengangkat satu isu Ya. yang mana isu ini sudah kencang sekali kita dengar, khususnya di di lingkungan Gen Z lah. Betul. Di sini kan kita mungkin Pak Solih dan Pak Huda ini menjadi generasi milenial. Betul. Dan yang akan kita hadapi adalah bagaimana membangun motivasi yang ada di Gen Z untuk mencapai jenjang pernikahan. Karena gini Pak, saya pun Gen Z Ya. dan Gen Z itu sering sekali muncul tagline yang redaksinya berbunyi nikah itu menakutkan, nikah itu scam. Padahal nikah itu adalah satu buah pencapaian yang sangat luar biasa dalam hidup, karena semua orang saya yakin pengen nikah. Tapi kenapa kok Gen Z ini malah berpikiran justru malah menjadi kontradiksi untuk mencapai satu pernikahan itu? Mungkin Pak Huda boleh bisa menjelaskan kenapa kok anak muda sekarang malah memandang pernikahan itu sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, mungkin anak muda sekarang ini terlalu melihat TikTok, mungkin scroll video-video yang dia itu nggak tahu jelas dari mana itu video berasal, dia ambil saja tanpa memilah-milah itu yang baik atau yang buruk gitu kan. Kalau saya masih berpegang dengan hadisnya Nabi, an-nikah sunnati, nikah adalah kesunahanku. Faman raghiba anni falaisa minni, yang tidak suka dengan sunnahku ya tidak termasuk denganku. Jadi oleh karena itu saya memutuskan untuk menikah. Dan Nabi Muhammad itu sangat suka sekali kepada umatnya yang menikah. Karena yang dibanggakan nanti di hari kiamat itu adalah umatnya yang banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Itu kalau dari pandangan saya disebut sudut agama. Kalau dalam segi ilmiahnya, kenapa kita harus nikah? Ya, yang namanya seorang itu harus punya generasi seterusnya, harus punya pewaris. Betul. Kalau dia nggak nikah, bagaimana dia punya pewaris? Kan gitu konsepnya. Masa dia pengen masaknya sampai dia saja? Itu kan hewan aja pengen punya anak. Ya. Masa manusia enggak?
Kan simulasi gitu. Iya, iya. Oke. Boleh tambah lagi? Boleh. Nah, di samping itu mungkin anaknya itu terlalu takut ya, terlalu ditakut-takuti dengan berita-berita yang sangat masif didengarnya. Ya mungkin kan dia membukanya itu terus, jadi yang terbuka di FYP-nya itu terus kan. Oleh karena itu ya pilihlah buka, kalau ingin buka kata kunci yang baik-baik, ntar juga yang lain baik-baik. Kalau yang kamu tahu seperti itu terus, ya yang keluar di beranda, ya itu terus. Yang itu nggak jelas di mana benar atau tidaknya, itu kamu nggak tahu juga kan. Tapi yang saya rasakan ini, kenapa nggak menikah tahun umur 25 saja, itu yang paling membuat saya menyesal. Kenapa nggak dulu saja saya menikah gitu loh. Kenapa baru sekarang ini gitu kalau saya. Jadi ada poin menarik di sini. Berarti bagaimana masifnya perkembangan media ini dapat mempengaruhi pola pikir anak muda. Wah, sangat jelas sekali benar itu. Karena dengan media sosial itu, dengan powernya ini mampu mengagitasi pemikiran masyarakat yang sampai menimbulkan ketakutan akan pernikahan. Iya, benar. Ini sangat bahaya. Bahaya sekali. Berarti mungkin pesan untuk teman-teman agar bisa bijak untuk menggunakan media sosial. Ketika kita, tadi pesan dari Mas Huda, ketika kita melihat satu video dengan konteks yang sama dan kita lihat terus menerus, mungkin konteks videonya akan begitu terus ya Pak? Iya, benar. Dan ini berbanding terbalik dengan pemikiran-pemikiran anak muda sekarang. Iya, jelas. Justru Pak Huda ini malah menginginkan nikahnya, kenapa gak dari awal? Iya. Karena saya tahu enaknya nih. Seperti itu saya. Nah jadi mungkin jadi enaknya dan pahitnya pasti ada. Ada pahitnya. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya kita bijak dalam berpikir. Iya. Jangan bilang sampai nikah itu scam. Tidak. Kalau nikah itu scam, harusnya orang tua Anda nggak menikah. Itu kan. Itu dia. Iya. Kenapa semua orang di sekeliling Anda, tetangga Anda, kiri kanan Anda, semuanya menikah? Terus tiba-tiba Anda bilang nikah itu scam, kan Anda sendiri Anda itu. Jadi mungkin itu versi Mas Huda ya. Iya. Jadi jangan takut, bijaklah dalam berpikir dan jangan takut untuk memulai. Karena pahit manis akan selalu ada ya. Selalu ada. Anda nggak menikah pun juga ada pahitnya juga. Mau ngapa-ngapain sendiri. Kalau apalagi udah umur 26 tahun ke atas ditanya, mana istrinya? Wah, nggak ada. Wah, Sakit itu. sakit beneran itu. Itu gimana itu? Malah menimbulkan tekan batin sendiri ya, kalau ada kata-kata seperti itu ya. Sampai umur kita 30 ditanya mana suaminya, mana istrinya. Kalau kita nggak, kalau belum ada, terus kita jawab apa? Tahun depan terus itu apa gimana? Kan jadinya kan malah tekan batin sendiri kita ya. Gimana? Masih mau bilang nikah itu scam? Nah, jadi mungkin penjelasan Pak Huda ini bisa kembali membuka cakrawala berpikir teman-teman untuk bisa mempertimbangkan kembali. Tapi mungkin di sini juga ada versinya Pak Solih, mungkin ada versinya sendiri untuk bisa menjelaskan kenapa sih kok anak muda ini malah menganggap pernikahan itu sesuatu yang menakutkan, bahkan scam lah gitu. Baik. Ya memang ya, kalau saya menurut pandangan saya ini ya, melihat sekarang udah memang zaman-zaman digital ya, sudah apa-apa medsos itu memang benar sangat mempengaruhi sekali. Akhirnya ketika apalagi berita terkait entah itu seksual, entah itu zaman berita-berita yang terkait KDRT, ini yang mungkin akhirnya pola pikir Gen Z ini akhirnya takut, yang membuat takut itu mungkin di situ. Ya, jadi karena sering dapat berita-berita yang negatif, apalagi sekarang itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu kan ya. Kasus apalagi khususnya di lembaga-lembaga ya, apalagi yang sekarang lagi viral, entah itu di pesantren, entah itu di sekolah. Itu lagi marah sekali, akhirnya ya bener yang tadi, jadi akhirnya Gen Z ini takut untuk menikah. Itu mungkin penyebabnya itu kalau menurut pandangan saya. Tapi ketika menyinggung dengan ruang lingkup pendidikan, ini akan menarik karena perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwasanya kita sebelum nikah itu pasti sekolah dulu. Benar. Nah, ini akan menimbulkan pertanyaan baru. Menurut Pak Solih,
kesiapan kita dalam pendidikan dan semaksimal apa kita dalam pendidikan, apakah itu akan mempengaruhi pola pikir kita ketika kita akan menghadapi dunia pernikahan? Betul. Jadi mungkin lebih ke edukasi mungkin. Sebagai khususnya apalagi guru-guru PAI, entah guru-guru yang berkait dengan karakter, ini harus benar-benar ekstra. Benar-benar ekstra di lingkungan pendidikannya, harus benar-benar kasih tahu bahwa nikah itu bukan hal yang menakutkan, justru adalah nikah itu adalah ibadah. Sunnah kayak gitu. Sunnah. Ya. Betul. Jadi tapi seperti ini Pak, ini akan ada konteks baru. Tapi rata-rata Gen Z ini memulai dunia percintaan dan komitmen ini di jenjang sekolah. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Huda tentang ini? Ya memang itu kan masanya dia masa-masa puber. Betul. Setiap orang itu berhak jatuh cinta, tapi bagaimana kita mengelola cinta itu kan? Jangan sampai kita kebablasan. Seumpama udah terlanjur pacaran misalnya, ya dikurangi lah suatu yang negatifnya. Jangan sampai, mohon maaf, lahir duluan. Itu kan bisa menimbulkan karir Anda tuh menurun nanti bisanya. Oleh karena itu, para Gen Z ini saya minta tolong sekali untuk teruslah belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, semua yang bermanfaat untuk di dunia, bahkan di akhirat Anda semua di sini. Kalau memang Anda benar-benar yakin dengan agama. Kalau Anda ini nggak mau belajar, sedangkan zamannya zaman muda, sangat instan, apalagi ada ChatGPT sekarang kan. Betul. Anda tidak tahu dasarnya, Anda akan digilas oleh zaman itu sendiri karena Anda tidak punya pedoman. Yang penting kita itu belajar minimal itu dasarnya itu punya ada. Setelah itu silahkan kalian kembangkan. Kalau dasarnya Anda itu tidak punya, tidak ada, ya belajar dulu. Setelah punya dasarnya, silakan Anda berkembang sesuai dengan keinginan Anda. Jangan tiba-tiba menjadi manusia yang tiba-tiba berpikir sendiri tanpa punya dasar. Itu namanya manusia seenaknya sendiri kalau saya bilang. Iya. Sekarang PDW. Iya. Jadi mungkin itu ya jawaban dari Pak Huda. Iya, jawaban dari saya seperti itu mungkin. Saya penasaran sama jawabannya Pak Ustaz Solih yang juga sekarang sebagai guru di salah satu sekolah. Justru mungkin Pak Solih ini sudah tidak asing menghadapi siswa-siswa yang seperti ini. Saya pengen tahu pandangan Pak Solih tentang siswa yang seperti ini gitu. Memang ya benar sekali ya, memang apalagi di SMK ya. Oh iya. Itu udah marak sekali yang namanya pacaran itu kayaknya hal yang biasa. Justru memang sering saya kasih tahu info dampak dari pacaran berlebihan, bisa menimbulkan seks bebas, itu saya sering sekali sampaikan. Dan dimana ini tantangannya adalah di luar sekolah, Pak. Justru di luar sekolah itu yang sangat mengerikan. Entah itu di malam harinya, entah itu di sore harinya. Betul. Ini sudah bukan pengawasan sekolah lagi. Betul. Kalau di sekolah memang alhamdulillah selalu terkontrol. Bahkan alhamdulillah di sekolah yang saya ajar itu, siswa itu justru ada aturan tidak boleh pacaran. Ketika ada yang pacaran langsung dieksekusi, artinya langsung disidang, langsung jangan sampai pacaran sampai kebablasan gitu. Dan karena mungkin di sini adalah ada pengaruh lingkungan yang sangat luar biasa ya. Iya. Ketika mungkin siswa ini di sekolah, mereka bisa jadi takut karena di situ dipantau oleh gurunya. Iya. Dan ketika mereka keluar, mereka akan merasa bebas dan bebas untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Iya, justru. Jadi di sekolah itu memang udah ada aturannya itu Pak, yang membuat mereka alhamdulillah di sekolah terpantau, memang ada aturannya. Tidak boleh di sekolah pacaran. Betul. Berarti kalau seperti ini, mungkin peran orang tua di sini akan lebih masif. Betul sekali. Menurut Pak Solih sendiri, pesan urut untuk orang tua siswa, wabil khusus untuk siswa-siswanya yang Gen Z. Ya. Ini orang tuanya seperti apa? Berarti orang tuanya pertama mungkin sekarang alhamdulillah ada di Jawa Barat ini ada aturan malam. Oke. Saya sangat setuju sekali. Oh, iya, Dimana kan iya. jam 9 itu siswa nggak boleh keluar.
Sudah di rumah. Harus di rumah. Ini saya sangat mendukung kebijakan ini, di mana kebijakan ini memang positif ya. Kecuali kan kalau ada pengajian atau acara apa itu kan boleh. Iya. Ya, ini sangat mendukung. Jadi bisa orang tua juga bisa memantau benar-benar anaknya, jangan sampai di jam 9 lebih itu anak keluar, apalagi yang punya anak perempuan. Ini sangat bahaya sekali. Oh, jadi mungkin peran orang tua juga harus lebih kuat untuk mengingatkan anak-anaknya. Iya, betul sekali. Untuk terhindar daripada pergaulan bebas. Iya. Mas sudah, mungkin ada pandangan untuk ataupun pesan untuk orang tua bagaimana untuk dapat mengarahkan anak-anaknya supaya terhindar dari pergaulan bebas. Ya mungkin kalau dari saya itu kurangi fasilitasnya dulu, karena mereka belum layak mendapatkan semuanya itu. Kalau bisa jangan dikasih mewah-mewahan kalau memang itu nggak ada manfaatnya. Saya memandang ketika orang tua mengasih sesuatu yang mewah-mewahan, lihat itu lebih banyak sesuatu yang membangun atau sesuatu yang merusak. Saya pikir 95% itu sesuatunya merusak. Jadi kasih fasilitas yang secukupnya saja. Secukupnya. Jangan dikasih berlebih. Saya tahu Anda itu ada yang mampu semuanya, tahu saya. Cuman jangan diposisikan anak Anda dikasih fasilitas yang berlebih. Itu bukan Anda menyayangi anak Anda, tapi secara tidak langsung Anda menjerumuskan anak Anda ke lubang yang salah. Itu dari saya. Itu pertama fasilitas ya. Yang kedua, Anda sebagai orang tua itu ya tetap harus memantau anaknya. Jangan mentang-mentang Anda sudah menyekolahkan anak Anda, terus semua kesalahan jika ada salahnya anak itu kan Anda limpahkan kepada guru. Kasihan. Bayangkan, guru itu sampai jam berapa? Ya, mohon maaf, gajinya itu nggak seberapa ada gajinya Anda. Bahkan bisa jadi gajinya guru itu lebih tinggi biaya bulanan anak Anda. Kalau nggak percaya silakan dicek. Kasihan para guru-guru itu. Sudah kerjanya berat, dimarah-marahin atasannya, dimarah-marahin Anda sebagai orang tua yang tidak tahu betapa beratnya menjadi guru itu kan. Itu kasihan para guru-guru itu ya. Terutama karena anak Anda itu anak Anda yang bertugas pertama kali mendidik itu Anda sendiri sebenarnya. Karena didikan pertama itu dari orang tua. Betul. Jangan sampai kesibukan Anda itu melupakan pendidikan dan karakter anak Anda. Jangan mentang-mentang Anda sudah punya uang, terus tiba-tiba Anda kasih semuanya, terus Anda lepas tangan. Nggak bisa seperti itu. Kita itu manusia harus punya ikatan emosional. Betul. Kalau kita nggak pernah bertemu, nggak pernah peduli dengan anak, bagaimana ikatan emosional itu terjalin? Itu kan masih malah nggak masuk akal kalau sampai tiba rukun kan. Jangan salahkan anak Anda kalau anak Anda kurang sopan dengan Anda. Karena ikatan emosional itu di situ kalau saya memandangnya. Oke, ada poin menarik yang saya kutip dari pernyataan dari Mas Huda. Bahwasanya pesan untuk orang tua, tolong untuk meminimalisir fasilitas. Mungkin pesan moralnya adalah supaya anak-anak ini terbangun hidupnya dengan pola hidup yang sederhana, yang prihatin. Karena dengan pola-pola seperti ini akan bersangkut paut dengan dunia pernikahan yang sebenarnya, yang justru sampai sekarang belum kita buka nih, biar teman-teman juga penasaran. Jadi pola-pola hidup yang sederhana, yang seperti yang justru mungkin akan menjadi salah satu pola hidup untuk bahagia bersama istri mungkin. Iya, betul. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang dunia pernikahan, ada satu pertanyaan lagi nih untuk dua narasumber kita. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita siapkan sebelum menghadapi pernikahan, dan apa yang harus kita siapkan untuk mempertahankan rumah tangga? Mungkin bisa dimulai dari Pak Soleh dulu. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang dipersiapkan untuk pernikahan? Betul. Itu untuk persiapan ini mungkin yang pertama itu adalah keyakinan dulu. Keyakinan, menurut tadi kata Pak Uda juga nggak harus ada modal dulu. Artinya ketika kita udah ada pengenan, niat benar-benar yakin bahwa kita itu sanggup atau kita siap untuk merajut rumah tangga,
insya Allah nanti akan ada jalannya, sama Allah pun akan dikasih jalan, dimudahkan. Betul. Ketika ada benar-benar niat pengen nikah, gitu ya. Jadi pengen sungguh-sungguh dulu pertama. Kemudian yang kedua ya niatkan ibadah. Ya, jadi pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Selagi dia itu ya masih merajut rumah tangga ya seterusnya itu ya ibadah. Dunia wal akhirah lah ya. Betul sekali ya itu. Jadi niatkan ibadah dulu. Insya Allah kalau kita niatnya ibadah bukan karena nafsu doang ya. Jadi kadang ada kan niat nikah itu karena pengen seksualnya aja. Betul, gitu. betul. Jadi pengen biologisnya aja tuh. Nyari anaknya aja. Nyari anaknya aja. Ada Ya, harus hidup bahaya ini. Bahaya sekali nanti ya ke depannya justru Akan seperti itu terus ya. Iya, benar harus terus. Jadi itu di situ dulu pertama. Kalau niatnya udah nggak benar, ya nantinya ke depannya dia itu ya paling lama 1 tahun, 2 tahun. Jadi akhirnya bosenan akhirnya. Karena bukan diniati dengan ketulusan, niati ibadah, akhirnya ya rumah tangga itu hanya sekedar nama. Jadi tidak benar-benar selamanya seterusnya gitu. Itu mungkin yang niat ya yang saya persiapkan. Betul. Terus yang kedua apa tadi? Setelah nikah itu apa yang harus kita siapkan? Baik, setelah menikah, baik ya. Jadi setelah menikah ini memang karena di dalam pernikah itu ya bukan hanya enaknya saja, Betul. pasti ada pahitnya juga. Apalagi kita ketika menikah itu kita pasti belum tahu persis karakter istri saya itu bagaimana. Ya. Yang pertama itu ya kita harus menerima dulu kekurangan istri. Ya bukan kelebihan ya, justru kekurangan istri yang harus kelebihan itu bonus lah ya. Bonus, justru menerima kekurangan dulu ini ketika kita bisa siap enggak nih untuk menerima kekurangan istri. Otomatis nanti ketahuan ketika sudah menyatu, ketika sudah berumah tangga. Semuanya akan terbuka. Iya akan terbuka. Beda lagi pacaran itu nggak bakal ada, nggak bakal tahu kita. Kita tahu yang bagus-bagusnya Iya, aja gitu ya. bagusnya aja itu. Justru makanya pertama kita harus siap dulu, siap menerima kekurangan istri. Kalau kita belum siap ya udah nanti kedepannya gimana, nantinya justru tiba-tiba ya cerai karena tidak mau menerima kekurangan istri. Iya. Sampai kapanpun ketika kita tidak mau menerima kekurangan istri, cari istri yang seperti apapun ya gak bakal ada yang ketemu, karena manusia pasti ada kekurangannya. Betul. Itu kuncinya. Jadi harus menerima kekurangan istri. Jadi ketika sudah siap menerima kekurangan istri ya nanti insya Allah kedepannya ya rileks lah gitu, tenang. Artinya kesiapan kita untuk menerima yang pahitnya dulu. Iya betul, bukan yang manisnya dulu. Jangan bisa dulu ya. Iya betul. Berarti ketika kita pacaran yang kita serap itu hanya manisnya saja. Iya, betul sekali. Ketika pacaran pasti yang diketahui yang manis-manis. Manisnya saja ya. Ketika sudah menikah, lo kok ternyata gini. Iya. Ternyata gini. Jadi yang memang harus kita perbaiki adalah kesiapannya. Iya betul. Kita mungkin akan menyinggung tentang komitmen itu sendiri. Betul. Bagaimana kekuatan komitmen kita dengan pasangan kita untuk saling menerima kekurangan. Betul. Jangan sampai hubungan pernikahan itu sama dengan judul kita hari ini, siap nikah atau cuma ngabet. Betul. Ada yang doang. Ya, kalau siap nikah berarti ada banyak yang harus kita siapkan. Betul sekali. Dan hanya kalau cuma ngebet nyari enaknya aja, mungkin besok pun kita bisa nikah lagi gitu ya. Janganlah kalau buat narasumber ya. Ya mungkin dari Mas Ida sendiri ada pandangan untuk terkait dengan konteks ini. Mengenai persiapan ya, jujur kalau saya sendiri ini mungkin kurang benar ya, mungkin ya terserah. Tapi sebaiknya itu punya modal dulu, punya dengan uang sendiri seperti itu ya sebaiknya ya. Tapi kalau saya jujur, saya itu dijanjiin sama orang tua, selesaikan pendidikanmu dulu, nanti saya nikahkan. Pokoknya saya seperti itu. Akhirnya mau nggak mau yang sebelumnya pendidikan saya belum selesai, kurang sedikit lagi, akhirnya saya sungguh-sungguh saya selesaikan. Nah, setelah saya selesaikan, akhirnya orang tua saya menepati janji dan akhirnya saya benar dinikahkan. Ya waktu itu saya masih sudah ngajar sih, cuman ngajar 2 hari itu kalau buat kehidupan nggak cukup lah, sangat nggak cukup. Tapi dengan berbekal restu orang tua, restu para guru yang meyakinkan saya, udah kamu sudah cukup umur nikah saja. Jikalau kamu pikir nanti setelah nikah Allah yang memberikan kamu kekayaan, katanya seperti itu. Dan saya nggak ragu karena sudah ada di dalam Al-Quran kan, satu keyakinan yang harus saya pegang benar-benar keyakinan itu. Meskipun saya dihujat bagaimana, kamu kok masa anak pondok kok langsung nikah, ntar anaknya yang laki-laki pondok, yang perempuannya pondok, ntar makan apa? Enggak, ya saya masih bisa makan sampai sekarang, saya masih hidup, nggak kelaparan. Iya kan? Ya.
itu menunjukkan kalau memang yang kita yakini itu kebanyakan terjadi di situ. Karena saya meyakini pemuda itu tergantung dengan keyakinannya. Jika kamu nggak yakin, ya nggak bermanfaat. Kamu ragu, ya nggak bermanfaat. Yakin dulu dengan apa yang kamu lakukan, baru kamu akan mendapatkan hasilnya nanti. Jika kamu terus melakukan keyakinan itu sendiri, itu dari saya mungkin. Dan setelah nikah, ya namanya nikah itu tadi kata Pak Sore kan nggak cuma enaknya doang, nggak cuma enaknya doang. Paling enaknya 3 bulan lah kurang lebih. Itu enak saja kalau ya. Terlebih itu ya banyak sekali pengalaman yang sangat saya dapat setelah pernikahan. Sampai-sampai saya itu nggak pengen nikah lagi. Karena saya tahu karakter wanita kurang lebih hampir sama, meski nggak semuanya ya, hampir sama seperti ini. Mau tahu? Tapi jangan simpan wanitanya marah Nanti diserang sama teman-teman. Iya, saya takut nanti. Makanya saya nggak berani sama wanita seperti ini. Ya, karena sudah tahu seumpama saya dapat wanita lagi ini loh, saya harus begini. Meskipun nggak kemungkinan saya masih bisa mendapatkan lagi. Tapi saya nggak mau, karena sudah tahu kalau saya cari wanita lagi, itu akan menambah beban kepada saya. Satu saja bagi saya jadi beban. Apalagi kalau 2, saya nggak bisa, maksud di akal saya nggak bisa gitu. Jadi saya cukup 1 dulu karena saya anggap ini adalah PR yang sangat berat. Jangan tiba-tiba ini 1 belum kelar, tiba-tiba 2, 3 katanya dapat surga apa. Waduh, saya nggak seperti itu saya. Pokoknya saya 1 dulu pokoknya, 1 dulu. Dan ini sudah membuat saya pusing. Bahkan dari kehidupan enggak, ketika Anda pacaran enggak, itu mah apa gitu kan. Paling kamu modal cinta, apa itu cinta saja, enggak cukup dengan modal cinta. Mungkin Anda ketika muda melihat seseorang itu hanya dengan kecantikannya dulu. Setelah Anda menikah, enggak cukup cantik. Anda harus mikir make up-nya, harus mikir biaya orang cantik dengan biaya yang biasa itu beda. Pengen cantik, Anda berani modal, Anda siap modal enggak? Nah gitu, semua itu ada konsekuensinya. Jadi teruslah belajar, meskipun keadaannya sangat berat sekali. Jangan sampai keadaan berat ini membuat Anda itu stres, jangan. Terus kalau Anda mau terus belajar, pahami sekeliling Anda akan menemukan jalan keluarnya. Ya, pokoknya poin saya itu terus belajar, jangan sampai menyerah, dan semoga kita itu jangan gampang-gampang bercerai gitu. Memang yang namanya rumah tangga memang seperti itu, pasti ada berantemnya. Ada yang pacaran aja yang katanya I love you, ada banyak berantemnya. Apalagi kita yang hidupnya sehari-hari sama dia. Setiap hari pagi, sore, malam, tahu kelemahannya dia. Dan jangan paksakan istri Anda itu sama dengan Anda. Saya juga gak berani memaksakan, saya sama dengan saya. Kenapa? Karena kita dididik di lingkungan yang berbeda, dari latar keluarga yang berbeda, dari kehidupan ekonomi yang berbeda. Apapun kita berbeda, jadi jangan dipaksa kita itu sama. Jadi gimana? Saling melengkapi dan saling memaafkan. Ya, karena kita kalau sampai nggak bertengkar, kayaknya harus susah. Gitu. Pasti ada pertengkarannya. Saling memaafkan. Kalau nggak dari satu yang nggak mau mengalah, setelahnya lagi nggak mau mengalah, ya udah ini bisa-bisa bahkan rumah tangga kita pecah. Harusnya kalau masih ada satu yang mengalah, insya Allah aman. Itu yang saya alami selama beberapa tahun ini. Iya, artinya memang kita ini perlu kesiapan untuk saling menerima. Yang seperti Pak Sori singgung tadi, itu ketika kita sudah saling menerima kesalahan apapun kita bisa memaklumi. Karena memang itu kekurangan dia. Dan kekurangan kita juga akan diterima oleh istri kita. Iya, masa kita mau menerima enaknya doang kan? Kita suruh pasangan kita untuk menerima kekurangan kita dan kita nggak mau menerima kekurangan dia. Itu juga tidak baik. Nggak fair itu kan? Kita harus fair seperti itu kan? Ini menarik sekali karena dari awal perbincangan kita banyak sekali aspek-aspek yang kita singgung, mulai dari peran orang tua, pendidikan, aspek pragmatisme, kesiapan kita dalam membangun rumah tangga dan menjalankan rumah tangga. Tapi ada satu kosakata yang jadi pertanyaan para anak-anak muda sekarang. Karena fleksibilitas dari jawaban itu membuat kita semua bingung. Yang menanyakan cinta itu apa? Ini pertanyaannya sangat luar biasa.
luar biasa membingungkan oleh anak-anak muda. Apalagi kita singgung tadi bahwasanya habis nikah ini kita dituntut untuk bisa saling menghargai, dituntut untuk bisa saling memaafkan, menerima, mendukung dan lain sebagainya. Ini adalah satu bentuk komitmen. Ketika komitmen kita mungkin tidak kuat, mungkin kita juga tidak akan kuat menerima itu semua. Jadi mungkin perlu ada landasan yang kuat. Dan ketika komitmen tidak dilandasi dengan cinta, mungkin itu juga akan menjadi fondasi yang kurang kuat. Makanya di sini mungkin teman-teman Pondok BK yang penasaran dengan apa itu cinta, mungkin jawaban-jawaban dari narasumber kita bisa menjadi opsi untuk mengobati rasa penasaran teman-teman. Mungkin dari Pak Huda dulu, cinta itu apa sih? Cinta itu secara bahasanya simpel ya, artinya suka, seneng, cinta itu kan satu rumpun gitu kan. Tapi cinta itu terkadang itu membutakan, cinta itu terkadang membuat kita terdiam, cinta itu terkadang kita membuat kita bisu, cinta itu kadang membuat kita tuli. Karena ketika kita benar-benar cinta kepada seseorang, mau swallow dari apapun yang buruk-buruk, itu tetap kita cinta sama dia kalau benar-benar cinta. Tapi cintanya saya di sini karena saya orang yang beragama, tak niatin cinta ini lillah, berusaha lillah agar tadi ada pertolongan. Karena saya cuma melakukan cinta itu dasar kan, biasanya itu ada fisiknya, karena hartanya, karena dia pintar masak, itu karena cinta itu beralasan sebenarnya. Kok tiba-tiba kita cinta itu saya belum pernah melihatnya. Apalagi mohon maaf yang perempuan, cintanya kalau laki-laki akan apa kira-kira ya, semuanya kita ya. Nggak mungkin ya tiba-tiba gembel di pinggir jalan ada cinta, kan nggak mungkin ya. Iya seperti itu. Karena cinta itu maknanya sangat luas. Kalau Anda menanyakan cinta ya seperti apa? Nah, cinta itu sangat luas, jadi tidak terdefinisikan. Ketika Anda mendalami cinta itu, semakin Anda tenggelam di dalamnya, Anda tidak akan bisa sampai kepada bagian paling bawah dari cinta itu, karena cinta itu sangat mendalam. Tapi Anda tahu ini yang namanya cinta tanpa harus mendefinisikan. Karena bagaimanapun kita mendefinisikannya, cinta itu masih tetap abstrak dan tidak bisa kita itu secara rinci, nggak bisa. Buktinya apa? Anda ada orang tua, ada anaknya sedang bermain pisau, terus orang tuanya memarah-marahi dia sambil membuang pisaunya. Itu cinta nggak? Cinta. Tapi kekerasan nggak? Ya, keras. Tapi ada orang tua cinta ada anaknya, terus dikasih sesuatu yang anak itu sukai. Cinta nggak? Cinta. Kadang-kadang orang tua itu menjewer anaknya gara-gara anaknya itu bandel, nakal, nggak mau sekolah. Itu cinta nggak? Cinta. Nah, kalau cintanya anak muda sekarang, kalau Anda itu dijewer sama pacar Anda gimana kira-kira? Itu cinta apa enggak? Nah, bisakah Anda mendefinisikan sesuatu yang sangat abstrak itu? Jawabannya, cinta itu tak bisa definisikan, karena saking luasnya saking luasnya itu cinta. Tapi secara bahasa, yang namanya seneng itu atau suka itu namanya cinta. Tapi jangan sampai karena cinta Anda yang terlalu dalam kepada sesuatu membutakan mata Anda, kuping Anda, dan juga telinga Anda. Itu tidak baik. Itu sangat tidak baik karena sudah nggak logis lagi seperti itu. Artinya fleksibilitas makna dari cinta ini terkadang membuat kita ini terbuai, terbawa suasana. Iya. Dia cantik banget, aku kejar sampai mati, dan ternyata itu hanya dan mohon maaf, Anda itu nafsu saja atau sudah cinta. Sesuai dengan tema kita. Iya. Kalau Anda cuma sekali nafsu saja, ingat, kebanyakan nafsu itu mengarahkan ke kita kepada sesuatu yang buruk, benar itu. Dan saya yakini itu. Bagaimana solusinya? Ya kita harus bisa menahan diri kita agar kita tidak jatuh ke dalam lubang yang buruk itu, seperti itu. Karena yang namanya itu anak muda. Mohon maaf, saya pernah muda. Saya merasakan yang namanya cinta itu, ini terserah pada para penonton semua. Seolah-olah setiap ada yang cantik yang bikin kita nafsu, mohon maaf bahasanya seperti itu. Itu kita katakan cinta. Ini enggak seperti itu cinta itu. Nanti kalau kalian sudah menikah, sudah melakukan hubungan rumah tangga, Anda akan tahu seberapa luas
cinta itu bukan sekedar aku sayang kamu, bukan sekedar kamu boncengan di jalan, bukan sekedar kamu WA say, apa kabar hari ini, saya udah makan belum, nggak seperti itu cinta monyet masih. Ya. Cinta sebenarnya kamu akan memikir sendiri bagaimana Anda tidak lagi begitu memandang fisik, memang masih memandang fisik tapi nggak begitu lagi karena Anda tahu konsekuensinya jika Anda terlalu memandang fisik. Ya, itu dari saya mungkin. Menarik sekali. Mungkin dari Pak Soli ada pandangan untuk apa itu sih cinta? Baik, terkait cinta mungkin ya. Mungkin kalau pandangan saya cinta itu mungkin kebanyakan itu lihatnya itu memang dari fisik. Dari fisik, dari nafsu awalnya tumbuh cinta itu ya karena ada rasa lihat, wah ini cantik, ini ganteng. Mungkin dari situ dulu. Jadi kebanyakan apalagi yang Gen Z itu biasanya melihat ke fisik ya biasanya kebanyakan itu ya entah itu cantik entah itu ganteng. Emang betul yang tadi sampaikan Pak Uda ya, cinta itu memang luas maknanya ya, yang penting kita itu bagaimana memanage ya, rasa cinta ini apalagi khususnya yang Gen Z, jangan sampai terbuai tadi apa yang dikatakan Pak Uda, terlena dari hubungan pacaran karena cinta akhirnya kebablasan. Ya, jadi karena jangan sampai di situ. Jadi cinta itu hanya awal, ibaratnya awal belum sampai ke benar-benar hakikat cinta yang bagaimana nanti di rumah tangga itu lebih luas maknanya. Jangan sampai kita itu baru pacaran, baru cinta di pacaran itu kebablasan. Artinya jangan sampai merasa saya itu udah milik si dia itu milik saya. Jangan sampai ini baru sekedar pacaran. Itu menyalahi takdir itu. Jangan sampai seperti ini kan Gen Z biasanya kayak gitu. Kalau udah benar-benar cinta akhirnya ya banyak kasus ya akhirnya yang lewat media akhirnya ya pada buka-bukaan, akhirnya pada ya pergaulan bebas yang seperti itu akhirnya ya terjemahan seperti itu. Kalau kita tidak bisa memanage cinta itu, ya bisa mengatur cinta itu apa sih, jangan sampai karena benar-benar cinta si laki-laki itu akhirnya buta, akhirnya kita itu ya apapun dikasih, jangan sampai seperti itu. Justru itu akan merugikan diri sendiri. Iya betul sekali. Banyak sekali pesan moral yang bisa kita dapatkan untuk menjadi bahan pertimbangan kita semua di sini. Tapi di sini ada satu pertanyaan terakhir yang akan kita tanyakan ke narasumber kita. Jadi mungkin teman-teman dari Pondok BK ini juga banyak berpikir seperti ini. Ini adalah fase di mana fase tersulit mungkin ketika kita menginjak dewasa. Nah, permasalahannya adalah milih mana dulu antara karir dan menikah. Ini masalah yang sangat template, masalah yang sangat banyak teman-teman anak muda sekarang kita hadapi. Nah, makanya kita juga perlu pertimbangan dari orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman dalam melewati fase ini, karena kita semua yakin narasumber sudah melewati fase ini dan sampai sekarang bisa bertahan dengan sebegitu gagah, sehat, bisa makan, bisa kemana-mana, bisa main kemana-mana. Justru sekarang aku jadi tenaga pengajar, ini sangat luar biasa. Artinya kita bisa melewati itu semua. Tapi mungkin untuk penguatan kepada anak muda, ada pandangan mungkin dari Pak Solih untuk teman-teman. Baik, terkait karir dulu atau nikah dulu ya? Iya. Ya, mungkin kalau ini lebih baik, alangkah lebih baiknya ketika khususnya yang anak-anak muda khususnya ketika masih muda, masih belia, belum saatnya menikah, ya lebih baik ya karirnya dulu. Jangan sampai karirnya belum selesai menikah. Mama lulus SMK langsung menikah, padahal masih ada jenjang kuliah, entah itu kerja dulu, entah itu karirnya dulu. Ini jangan sampai seperti itu, kecuali memang dia itu sudah matang, belum siap untuk menikah, ya lebih baik menikah. Jadi kondisional aja keadaannya seperti apa. Kalau memang sudah siap, ya sok nikah. Iya. Kalau memang belum siap, sok diyakinkan dulu. Iya. Jangan sampai kayak Mas Huda mungkin ya. Pengennya muda, enaknya ternyata saya pengennya harusnya dari dulu gitu ya. Oke. Itu jawaban yang pertama. Mungkin dari Mas Huda ada pandangan tentang konteks ini. Kalau saya lebih pokoknya pertama pendidikan nomor satu. Pendidikan nomor satu. Habis itu karir atau nikah itu tergantung kondisional ya. Terkadang kita dalam kondisi di mana karir kita itu sebentar lagi akan meroket. Ya. Tapi terkadang kalau kita terlalu
terjerumus dalam karir, terlalu all in di dalam karir, sampai-sampai kita itu lupa menikah. Kadang-kadang kalau kita lupa menikah itu, kalau sudah tambah tua tambah males ya. Karena sudah nyaman dengan pekerjaan. Iya, Anda bayar aja. Kalau ada perempuan umur 35 tahun karena masih mengejar karir, kira-kira dia itu mendapatkan calon suami umur berapa kira-kira? 35 tahun masih mengejar karir. Ya. Berapa tahun lagi kan? Nah, sampai menikah berapa tahun lagi? Terus sampai punya anak berapa tahun lagi? Apa dia nggak pengen lihat anaknya itu nanti di pelaminan? Apakah pengen dia itu mati duluan apa gimana? Atau sangat tua baru anaknya menikah? Jangan terlalu lama jarak antara pernikahan Anda dengan yang namanya nanti anak Anda yang akan hadir nanti. Kalau Anda terlalu nikahnya tua, ya kalau anak perempuan 25 lah udah mikir nikah itu. Kayak Nabi lah, tanggal 25. Tapi kalau masih umur 23, lebih baik karir dulu. 23 itu masih karir dulu pokoknya. Kejar dulu. Kalau masih poinnya 25, 26 itu lebih baik nikah daripada nanti Anda lupa nikah atau tambah susah dan jodoh. Kenapa? Semakin tinggi karir Anda kalau Anda lah perempuan ini. Laki-laki pun kebanyakan cakep dekat Anda. Iya, benar ya. Iya. Kalau Anda laki-laki, Anda seorang laki-laki mau cari perempuan yang levelnya jauh di bawah Anda? Apakah Anda mau? Pasti Anda akan cari selera Anda akan naik lagi. Iya. Tapi jika posisi Anda masih karir Anda masih di bawah, sama-sama di bawah, Anda tidak akan begitu memandang sosial seseorang. Anda akan menerima apa adanya nanti. Nanti kalian bisa naik bareng-bareng. Itu Menikmati masa kemasan bareng-bareng. Iya. Luar biasa, itu enak banget itu. Kalau itu seperti kalau Pak saya pun seperti itu. Kalau tiba-tiba ini mohon maaf, ini kenyataan. Kalau kita yang kaya, suaminya istrinya yang miskin, itu bisa-bisa kita yang terlalu menganggap aku bisa cari 1000 kali lebih dari kamu. Apalagi yang kaya itu perempuannya. Kamu sebagai laki-laki, apakah kamu nggak malu dihina? Omdo itu? Mokodo. Waduh. Ke laki-laki. Waduh. Jadi kalau saya lebih baik karir dulu kalau masih berumur 20, masih muda. Kalau sudah 26 tahun ke atas itu lebih baik nikah dulu. Supaya bisa menikmati masa kemasan bareng istri lah ya. Iya. Bas. Masa tua-tua nikah kan nikah tua. Pengen cari yang muda apa gimana? Ya lebih baik itu kalau dari saya. Dengan umurnya kondisional Ya. Tapi harus diyakinkan dengan benar-betul yakin ya. Yakin benar. Oke teman-teman Pondok BK, banyak sekali yang kita bahas di kesempatan hari ini. Banyak juga yang pelajaran yang bisa kita dapatkan. Juga saya ucapkan terima kasih untuk dua narasumber yang sangat luar biasa. Banyak sekali pelajaran tentunya untuk menambah ilmu kita, tentunya untuk juga menambah komponen-komponen dalam berpikir dan membuat pertimbangan. Jadi banyak sekali yang kita singgung, mulai dari pendidikan, dari orang tua, dari kesiapan, apa yang kita siapkan sebelum nikah, dan apa harus kita siapkan setelah nikah, dan bagaimana mempertahankan pernikahan itu. Nah, ini mungkin dalam kesempatan hari ini bisa menjadi ataupun bisa membantu teman-teman yang sekarang mungkin sedang bimbang, yang sekarang mungkin sedang berada dalam fase apa yang kita bicarakan. Jadi untuk itu kuatkan keyakinannya. Kalau emang yakin ambil, kalau belum yakin maksimalkan yang Anda yakini, mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya, untuk narasumber. Terima kasih juga untuk teman-teman pendamping yang sudah menonton. Kita tutup, kita pamit undur diri. Kita akan kembali dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.